Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afisa Fitri. Saya dari kelas I2 Manajemen dengan NPM 101211163. Kali ini saya akan membahas mengenai Al-Islamu wa Sunnatullah, di mana video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 yang diampu oleh Bapak Dodi Setiabudi SPDI MPD. Selanjutnya di sini ada konsep pembahasan. Konsep pembahasan di sini adalah keseluruhan materi yang akan disampaikan oleh saya di dalam video ini. Selanjutnya untuk materi pertama ada al-Khaliq. Secara bahasa, al-Khaliq artinya pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki arti, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Selanjutnya ada at-taqdirus syar'i. Ketentuan syar'i dibawa oleh Rasul sebagai utusan Allah untuk membawa al-huda, petunjuk, dan agama yang benar, Islam. Rasul menjelaskan dan memberikan contoh hidup pelaksanaan aturan-aturan itu, sehingga Rasul dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Manusia dibagi menjadi dua dalam mensikapi ketentuan syariat dari Allah, yaitu manusia yang muslim dan manusia yang kafir. Allah menurunkan ketentuan syar'i kepada manusia untuk mengatur kehidupan manusia, karena manusia cenderung kepada berbagai keinginan, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dipengaruhi oleh syahwatnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 yang mana artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Selanjutnya ada at-taqdirul kauni. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan at-taqdirul kauni atau ketentuan hukum di alam semesta, seperti yang telah tertera dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Ayat ini menerangkan bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Diciptakannya menurut kehendak dan ketentuannya, disesuaikan dengan hukum-hukum yang ditetapkannya untuk alam semesta ini. At-taqdirul kauni atau hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada alam al-kauni bersifat mutlak. Seluruh alam semesta tidak diberi pilihan kecuali al-khudu, tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Semuanya selalu berada dalam kondisi sujudun atau tunduk, tasbihun, bertasbih, dan tahmidun, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada al-kauni. Allah Ta'ala membangun langit, meninggikannya, dan melengkapinya dengan benda-benda angkasa. Kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur benda-benda angkasa, sehingga benda-benda itu tetap di angkasa, tidak berjatuhan seakan-akan menjadi perhiasan seluruh jagatnya. Al-insan. Allah juga menciptakan manusia sebagai penguasa bumi atau khalifah, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Penciptaan manusia secara umum dan ilmiah dijelaskan pada surat Al-Mursalat ayat 20-23 yang artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh atau rahim sampai waktu yang ditentukan.
Selanjutnya muslim atau kafir. Manusia yang muslim berarti sejalan dengan alam, sedangkan yang kafir berarti berseberangan dengan alam. Allah Ta'ala menegaskan bahwa agama yang diridhoinya hanyalah Islam, dan mereka yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala serta akan merugi di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Orang yang kafir mereka melawan fitrah, akan tetapi orang-orang kafir akan dipaksa menyerah atau muslim oleh Allah terhadap ketentuannya. Al-Khudu, sikap alam semesta terhadap ketentuan Allah itu tunduk dan patuh tanpa terpaksa. Secara detailnya, alam ini sujud, bertasbih serta bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Istislam, alam semesta ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat diartikan bahwa alam semesta ini Islam dalam artian tunduk dan pasrah kepada ketentuan Allah. Sunatullah, pada hakikatnya sunatullah itu ada dua, yakni di alam dan pada manusia. Sunatullah di alam bersifat mutlak, tetap dan terus-menerus, sedangkan pada manusia bersifat hidayah, kemauan dan pilihan. Dalam Al-Quran, seorang muslim bisa merasakan cara kerja sunatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Melalui ayat di atas bisa dipahami bahwa sunatullah merupakan ketentuan Allah yang tidak terjadi secara kebetulan, bukan suatu keajaiban, melainkan memiliki kekuatan yang mutlak. Kebenaran ayat ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.